Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan zahir batin dan juga selalu semangat dalam belajar. Anak-anak hebat, kali ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 semester 2. Kali ini kita akan belajar bersama dengan tema meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kompetensi inti dari meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah adalah untuk KI1-nya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata, dan mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar dari mata pelajaran PAI pada tema kali ini, yang pertama untuk kompetensi dasar 1.4 adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian 2.4 menghayati perilaku amanah sebagai implementasi dari iman kepada Rasul Allah. 3.4 memahami makna beriman kepada Rasul Allah. Dan 4.4 menyajikan dalil nakli tentang iman kepada Rasul Allah. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran kali ini, peserta didik mampu yang pertama menjelaskan pengertian iman kepada Rasul Allah dengan benar. 2. Menunjukkan dalil iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul Allah dengan benar. Yang keempat, menjelaskan sifat wajib para Nabi dan Rasul Allah dengan benar. Yang kelima, menjelaskan sifat mustahil bagi para nabi dan para rasul dengan benar. Yang keenam, menjelaskan sifat jaiz para nabi dan rasul dengan benar. Yang ketujuh, menjelaskan rasul-rasul ulul azmi dengan benar. Yang kedelapan, menyebutkan nabi dan rasul ulul azmi dengan benar. Dan menjelaskan hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bagian dari peta konsep yang akan kita pelajari, di mana kita nanti akan mempelajari tentang pengertian iman kepada Rasul, sifat-sifat bagi Rasul, meliputi sifat wajib, mustahil, dan juga jaiz, serta Rasul ul azmi, dan juga hikmah beriman dalam mempelajari kisah para nabi dan para rasul. Anak-anak hebat, beriman kepada Rasul Allah, kata iman selalu bertalian dengan amal soleh. Iman tanpa amal soleh maka akan sia-sialah amal solehnya. Apa yang disebut dengan iman kepada Rasulullah? Beriman kepada Rasul Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para rasul atau para utusan, dan meyakini kebenaran kerasulan mereka dan kebenaran ajaran yang dibawanya tanpa ada keraguan sedikit pun. Hukum beriman kepada Rasul adalah wajib. Bagaimana cara mengimani para Rasul? Ada dua cara
dalam beriman kepada para rasul. Yakni yang pertama, kita tidak boleh membeda-bedakannya. Kita wajib mengimani dan meyakini semua rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran, serta mengikuti ajaran-ajarannya. Kita wajib mengikuti ajaran Nabi dan Rasul, karena yang mereka sampaikan adalah ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 25 Nabi dan Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Lut, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yunus, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sifat-sifat bagi Rasul merupakan sifat yang pasti ada pada diri Rasul, yang terdiri dari 4, yakni siddiq, yang artinya benar atau jujur. Maksudnya adalah setiap yang disampaikan oleh Rasul pasti selalu benar. Kemudian yang kedua, sifat wajib bagi Rasul adalah amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh, artinya menyampaikan. Dan yang keempat adalah fatonah atau cerdas. Selanjutnya, sifat mustahil bagi Rasul adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul, yakni terdiri dari kadzib atau kedzib yang berarti berdusta. Yang kedua, khianat atau ingkar janji. Yang ketiga, kitman yang berarti menyembunyikan. Dan yang keempat, balado atau bodoh. Sedangkan sifat jaiz bagi Rasul berjumlah 1, yakni yang disebut dengan sifat a'radul basyariyah. Pada dasarnya Rasul juga seperti manusia yang memiliki sifat seperti manusia biasa, seperti makan, minum, tidur, dan sebagainya. Rasul berbeda dengan manusia karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah kenabian. Dari 25 nabi dan rasul, ada 5 rasul yang disebut dengan rasul ulul azmi, yakni rasul-rasul yang memiliki keteguhan dan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi cobaan. Kelima rasul tersebut yang bergelar rasul ulul azmi adalah: yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara meneladani sifat-sifat Rasul? Yang pertama, dengan berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Yang kedua, dengan cara hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, hormat dan patuh kepada guru. Selanjutnya, bagaimana beriman kepada Rasulullah? Kalian sudah mempelajari iman kepada Rasul, baik pengertiannya, nama-namanya, sifatnya, dan juga Rasul ulul azmi. Hikmah yang dapat kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari dalam beriman kepada Rasul adalah: yang pertama, dengan meneladani sifat-sifat mulia para nabi dan para rasul.
Kemudian yang kedua, umat-umat terdahulu mengalami kehancuran dan mendapatkan azab dari Allah karena mereka ingkar, sombong, dan menyekutukan Allah. Hal ini tentu menjadi pelajaran bagi kita semuanya untuk senantiasa menjaga keimanan dan perilaku kita agar sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan yang keempat, kita selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Demikian pemaparan materi kali ini tentang iman kepada para rasul. Anak-anak hebat, semoga kita selalu bisa meneladani dan menjadikan rasul sebagai suri teladan bagi kita semuanya untuk kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Terima kasih atas perhatian, dan anak-anak semuanya semoga selalu sehat dan selalu semangat dalam beribadah dan juga dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.